warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Alhamdulillah, akhirnya acara ini akan segera selesai dengan diakhiri oleh pidato saya yang tentunya saya senang sekali, terutama kepada Christine Samah dan Maria Karsia yang telah dengan cerewetnya meminta saya untuk boleh membuat buku ini, karena mereka sangat berkeinginan orang mengenal saya pada sisi yang lain, tetapi sebenarnya merupakan sebuah hal yang selalu saya katakan, kehidupan ini seperti mozaik. Jadi dia bersentuhan satu dengan yang lainnya. Tadi di sini saya juga melihat ada Pak Bungaran Staragi. Beliau dulu adalah Menteri Pertanian saya. Saya kalau secara pribadi memanggilnya Opa, yang sangat mengerti apa yang saya inginkan. Makanya beliau mengatakan kalau saya seluruh waktu menjadi presiden selalu menekankan negara kita ini kaya raya sekali, sehingga kita jangan berpikir ketahanan pangan, tetapi kita harus berpikir kedaulatan pangan. Hal itu sangat beda. Kalau ketahanan pangan, makanan kita kurang, maka kita impor. Tetapi kalau kedaulatan pangan, segala hal yang ada di negara kita yang dapat dimakan, kita olah dengan maksimal, dan justru oleh sebab itu kita bisa mengekspor bahan makanan tersebut. Saya selalu mengatakan, mengapa negara yang begini kaya raya, kenapa banyak orang yang begitu pintar tidak menyatukan pikiran, fokus dalam satu arah untuk membangun negara ini dengan kedaulatan pangan. Tadi ada Pak Ketua LIPI, Pak Handoko, ada juga di sini ada Ibu Dwi Korita, ada juga Mbak Karen, ada Bu Risma yang selalu menanya kepada saya, bagaimana Bu untuk melakukan hal ini dan lain sebagainya. Di sini juga karena hadir dari anggota PDI Perjuangan, struktur, mengapa saya minta terutama kepada Pak Sekjen di dalam peluncuran buku ini juga tampilkan struktur kita untuk mereka bisa membuka jalan pikirannya bahwa politik itu bukan hanya politik. Saya selalu menekankan sebagai partai politik itu hanya sebagai alat perjuangan. Alat perjuangan untuk apa? Untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk menyejahterakan diri kita saja, tetapi menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dengan jalan apa? Banyak sekali jalan. Banyak sekali jalan, antara lain ya seperti apa yang saya lakukan di sini. Saya lihat Hendy, tadi saya lihat juga Mbak Rita, wakil wali kota Semarang, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi jangan anak-anak saya itu terpaku hanya, oh saya anggota PDI Perjuangan, maka saya hanya harus sesuai dengan instruksi partai. Tidak.
berpikir secara lebih fleksibel, lebih luas, melihat kehidupan di sekitar kita. Hal-hal apa saja yang dapat diberikan oleh kita. Kalau rakyat merasa senang, pasti kita akan merasa senang. Itu sebuah filosofi yang sebenarnya selalu saya amalkan. Kalau di lingkungan kita sedih, kita maunya masa ketawa. Kan banyak nanti orang bisik-bisik, aduh itu orang gila. Orang pada lagi sedih kok pada dianya ketawa. Apa maksudnya? Itulah namanya yang disebut keseimbangan, keselarasan kehidupan. Jadi PDI Perjuangan sebagai alat politik, makanya juga bisa cari macam-macam perbuatan. Sebagai ketua umum, saya bayangkan ketua umum ya, anggota DPR ya, presiden iya. Sekarang saja masih ditugasi oleh Pak Jokowi untuk membangun sebuah badan yang disebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk rakyat kita ini mengerti mengapa kita harus memegang Pancasila. Karena menurut saya itu sudah sangat terbukti. Kalau kita meniadakan Pancasila, maka tidak dapat saya bayangkan yang namanya begitu banyak suku di Indonesia, begitu banyak bahasa, begitu banyak budaya, seni budaya, begitu banyak makanan, begitu banyak tumbuhan, begitu banyak hewan. Terbayangkah kalau Bapak Ibu yang ada di sini hanya berpikir secara kecil, titik. Terutama saya selalu menekankan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu harus ingat bahwa ibu itu adalah sebenarnya tiang negara. Tiang negara. Kenapa? Karena dari ibu lah pendidikan itu, kecintaan itu diberikan. Terbayangkah kalau saya dikatakan cinta tanaman dan lain sebagainya. Tentu yang paling utama saya cinta pada manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kehidupan kepada kita. Kenapa kita harus dilakukan? Lalu oleh siapa? Oleh para ibu. Makanya kalau dilihat, kok saya senang tanaman? Ya karena saya merasa dianugerahi. Kalau tadi cerita kecil-kecil, hanya lihat pohon di pinggir jalan, lalu saya melihat, oh ini pohon kok indah ya. Bagaimana kalau kita budidayakan untuk supaya bisa kita berikan pada orang lain daripada dirinya hidup di pinggir jalan. Itu kan artinya rasa kemanusiaan kita, peri kemanusiaan kita yang harus kita berikan. Jadi saya sangat berkeinginan PDI Perjuangan ini menjadi sebuah partai yang oleh rakyat dicintai. Karena apa? Karena anak-anaknya, strukturnya, eksekutifnya, legislatifnya itu membuat cara berpikir mereka itu akan mendapatkan efek balik. Kalau kalian hanya diam saja, lalu kalian ingin jadi anggota DPR, tidak akan mungkin akan dipilih. Tidak akan mungkin. Kecuali kalian akan yang namanya mencari uang, yang akhirnya bisa salah jalan, yang hari-hari ini kita sendiri, saya sendiri merasa sangat sedih kalau ada anggota kita yang terkena yang sekarang sangat marak disebut korupsi. Mengapa kita tidak berpikir yang lebih baik? Kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, menanam yang namanya tanaman saja yang dari
jalan itu, kan itu buat saya murah meriah toh, ndak beli, ngambil saja. Orang ndak ada yang melihara. Itu yang tadi seperti Pak Ngatari, itu Pak Ngatari. Beliau mengikut saya sudah cukup lama. Beliau mengetahui seperti apa kecintaan saya pada tanaman. Karena apa? Itu saya berikan kemarin 2 hari lalu. Kami menanam penghijauan di Gelora Bung Karno. Saya menyumbang 3 pohon, itu Mbak Risma yang melakukan penanamannya. Namanya pohon itu baobab. Baobab itu adalah salah satu pohon dari Afrika. Kehidupannya itu ada di padang pasir. Tetapi yang luar biasanya dari baobab ini adalah apa? Beliau pohon itu bisa menampung air sampai sekitar 700-an liter. Sehingga yang saya baca, makanya anak-anak saya itu juga saya minta untuk senang membaca, mencari pengetahuan. Yang sekarang itu begitu mudah. Pohon baobab itu sehingga disenangi baik oleh manusia yang melintasi gurun pasir untuk diambil apanya? Apa itu batangnya? Karena apa? Batangnya kalau dihisap, digigit-gigit, itu akan mengeluarkan air untuk menghilangkan dahaga. Saya kalau bercerita soal tanaman, sama ketika saya bercerita mengenai masalah politik. Saya orang yang senang membaca. Dan membaca saya itu tidak hanya baca saja. Apa yang saya baca, saya coba, saya praktekkan. Itu namanya adalah apa? Pengetahuan lapangan. Kalian, saya minta itu aktif. Seperti Hendy, saya suka ngomel sama dia sebagai anak muda. Kalau kamu mau jadi wali kota, lalu mau ke apa kamu? Mau cari kekayaan? Mau cari kekuasaan? Mau cari ketenaran? Berhentilah. Paling juga 2 periode selesai. Nggak ada lagi bisa. Dari 2 periode, hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak. Di sini memang saya blend antara masalah tanaman, masalah ilmu pengetahuan mengenai politik. Karena ini bagian juga menceramahi kalian. Jangan asal duduk saja. Tapi kalau sudah selesai lalu lupa, tugas kalian utama sebagai kader partai adalah memperjuangkan nasib rakyat. Nah, bagian saya adalah antara lain kan begitu. Mengapa saya berkeinginan untuk suatu saat mimpi saya bisa terlaksana, membangun kebun raya dari tanaman obat-obatan. Begitu banyak tanaman obat di Indonesia. Coba kalian gali dari daerah kalian masing-masing, apa ya, untuk sakit kepala minum apa ya? Obat-obat tradisional dicatat. Lalu dibuat. Apakah tidak bisa? Sangat bisa. Asal ada kemauan. Asal ada kemauan. Saya diceritakan dengan cerita kecil betapa saya mencoba mencari kunang-kunang. Di sini ada Ibu Eka di belakang saya. Dia adalah Bupati Tabanan 2 kali. Selesai dengan baik. Nanti saya minta pada beliau untuk menjadi guru lapangan kepada kalian-kalian yang
belum bisa menimba ilmu, bagaimana sukses story-nya. Beberapa orang akan saya jadikan guru untuk bisa sharing pengetahuan. Bagaimana untuk mengelola daerahnya, bagaimana DPRD-nya bisa berjalan dengan baik, bukannya hanya untuk melakukan korupsi berjemaah. Tidak. Bagaimana tanaman yang ada bisa dikatakan tadi seperti Ibu Risma. Saya sudah memerintahkan supaya bisa dibantu. Ada 10 jenis tanaman yang menjadi pendamping beras. Kalau ini saja dilakukan, bayangkan, masa kalian itu hanya maunya, lalu pemerintah saja yang bekerja, lalu kalian tidak mau bekerja. Apakah itu hanya menjadi struktur, hanya ingin menjadi yang namanya anggota DPRD, DPR, dan lain sebagainya? Ya enggak bisa dong. Enggak mungkin lah kalau seperti begitu. Mengapa kita menjadi partai sekarang terbesar? Bukan karena saya loh. Saya hanya ngomong saja loh. Tapi karena perbuatan yang telah dilakukan oleh banyak dari anggota-anggota PDI. Yang saya ingin semuanya sebenarnya harusnya itu. Sehingga yang namanya survei kita itu bisa selalu seperti sekarang. Sangat sulit orang untuk bagaimana membuat kita itu menjadi lemah. Karena kita solid. Karena kita mau bekerja, tapi saya belum puas. Ambil bagian masing-masing. Apa yang bisa dilihat di daerah kalian? Seperti tadi, tanaman baobab itu. Sekarang coba bayangkan, itu hanya satu pohon. Seperti Mbak Risma tadi bilang, cemara udang. Kenapa? Karena saya pikir terus. Saya cari tanaman apa yang saya bisa bantukan kepada masyarakat nelayan. Supaya kalau ada namanya angin, entah angin barat, entah angin timur, gelombang naik atau tsunami, kalian yang hidup di pesisir, cari cemara udang. Jangan hanya lalu cari dana. Tidak perlu. Tanam, kerja bakti. Itu yang saya ingin daripada anak-anak buah saya. Mereka yang ada di struktur ini kebanyakan struktur. Bekerja, rapat, hidup dengan rukun. Jangan berantem. Membangun negeri dengan alat yang namanya PDI Perjuangan. Coba bayangkan seperti apa. Saya pikir kalau kalian mau bergerak bersama, benar-benar membangun daerahnya saja. Karena kalian adalah DPC, sampai ada ranting, sampai ada PAC. Itu bergerak, membangun bagian daripada daerah kalian. Maka saya yakin-yakinnya Indonesia itu akan makmur. Manusianya yang malas menurut saya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat yang luar biasa. Dengan kekayaan yang saya bilang, aduh susah dah ngomongnya. Begitu kayanya. Itu kayanya. Tapi kalian tidak mau bergerak dengan maksimal. Nah itu yang masih saya rasanya gregetan. Masa kalian kalah sama ibu kamu yang umurnya aja udah 74? Coba bayangkan, saya masih bisa berpidato seperti ini, masih bersemangat. Karena ingin kalian mempunyai kehidupan juga yang baik. Kalau rakyat sejahtera, kalian akan sejahtera. Itu pasti. Di tempat saya ini seharusnya saya enggak usah masak. Kenapa? Ibu Eka datang, dia kirim makanan.
Lain lagi siapa datang kirim makanan sampai penuh yang namanya dapur saya, ruang makan saya. Lalu saya bagikan, itu sebuah apa ya? Sebuah kehidupan yang sebetulnya karena digerakkan. Coba saja. Jangan asal mau ketemu ketua umum lalu hanya terus mejeng. Saya bilang sama sekjen, yang sering saya marah itu sekjen. Gerakkan partai kita. Bikin mereka mengerti apa maksudnya sebagai alat politik, alat perjuangan menyejahterakan rakyat itu. Coba bayangkan, Mbak Risma saja bisa menangkap maksud saya. Itu Mbak Risma masih ada apa udah pulang ya? Masih ada apa udah pulang? Halo? Udah ini ya? Sudah off ya? Tadi Mbak Risma itu kan cerita porang, karena saya juga mengintrodusir porang. Porang itu sebetulnya kayak sejenis, ada umbi, ya katakan mungkin kalau bersaudaranya tuh dengan talas. Nah, yang saya sedih apa? Ini saya sengaja minta ke dapur saya. Ini beras. Ini bisa dibesarkan bisa nggak ya? Apa namanya? Zoom. Iki piye iki? Ini gimana caranya? Terus bisa masuk dilihat apa enggak? Ini beras di merah putih. Ini nih, beras putih. Ini, nih, no, pegang no, atau Eka nih. Ini mie. Ini seperti agar-agar. Yang saya sedih apa? Ini bahannya semua porang. Tapi yang bikin siapa? Yang bikin Jepang. Itu yang saya protes keras. Bagaimana ini? Urusannya bahannya dari kita, tapi yang bikin orang. Lah mbok ya, yang pinter-pinter, yang insinyur, yang opo, coba dong bikin ini. Bagaimana memanfaatkan ini? Coba bayangkan. Porang itu sekarang berapa banyak ditanam, tetapi hanya di dalam pengertian bahan mentah aja. Harganya itu jadi berapa ya? Padahal ini kalau dihitung setelah jadi, harganya itu berapa? Coba buka yang namanya porang, itu gampang sekali kok. Di Google ada, di YouTube ada, silakan deh. Terus berunding kalian. Berunding. Nah, makanan sebegitu banyak ibu-ibu, berhentilah ngasih anak-anak kalian itu namanya mie. Tapi kalau mie ini boleh, karena dari porang. Kalau mie yang lain-lain itu, bukannya saya anti, setiap hari anak kalian diberi makan itu. Makanya sekarang dari sisi kesehatan, itu kan diberitakan bahwa anak-anak itu yang stunting makin banyak loh. Masa ibu-ibu tidak tergerak hatinya melihat keadaan seperti itu? Kalau kalian merasa sebagai kader PDI Perjuangan tidak ada, itu gerakan politik loh. Itu pikiran politik loh. Masa bayangkan kalian terus mau apa? Hanya mau mejeng jadi anggota PDI Perjuangan? Coba bayangkan. Coba kalau ini semua jadi gerakan benar, ibu-ibu belajar gizi. Seperti apa? Mengapa anak stunting? Kenapa anak anemia? Coba anemia itu darahnya nggak sehat.
jadi suka bikin lemes. Coba bayangkan, masa ibu-ibu ndak ada perasaan keibuannya lagi? Terus bangsa kita ini mau jadi bangsa apa? Kebayang nggak nanti masa depannya? Katanya, saya bilang sama Pak Jokowi, udah dah Pak, jangan dah urusan mau bangsa ini masuk ke teknologi tinggi. Orang namanya apanya? Bahannya tuh anak-anak. Bahannya aja pada stunting, pada anemia. Bagaimana? Apa yang kalian pelajari dari masalah kesehatan? Ayo ibu-ibu. Ini banyak ibu-ibu. Itu DPC. Mana lagi? Semua rata-rata dari DPC. Coba. Masa nggak ada pikiran? Coba. Tanya sama ahli gizi. Bahan makanan banyak. Untuk supaya menyehatkan anak-anak kalian. Kalau sudah stunting, saya nggak bisa kebayang. Otak anak-anak itu bagaimana mau minta pinter. Karena gizinya tidak baik. Gizinya tidak baik. Rapatkan dong. Kan kalian ada hari-hari rapat. Mari kita ikut bicara. Kayak apa? Kenapa ada stunting di daerah saya? Kenapa anak si A itu atau si B itu kok kerdil? Kebayang nggak? Rasa keibuan itu di mana? Tolong, ini ada Ibu Teti Sianipar. Tolong, saya minta tolong. Rasa keibuan kalian tuh muncul. Mbak Risma itu tiap kali ke sini nangis. Setelah menjadi Menteri Sosial. Aduh Bu, gimana ya Bu? Sekarang ini KDRT makin besar. Nah, bapak-bapak, lah jangan dong. Kalau umpamanya lagi sulit, lah kok saya digamparin, yang digamparin istrinya lah, anaknya lah. Ayo, gimana? Kalau berani tunjuk tangan sama ibu, siapa yang suka gampari istri? Tunjuk tangan, nggak ada yang wani, nggak ada yang berani ngaku. Itu namanya nggak jantan, tahu nggak? Loh saya dapat laporan dari Bu Risma, dari Ibu Bintang. Ini gimana ya Bu, akibat COVID ini? Makin aja bapak-bapak makin ganas di rumah. Bukannya istri dipeluk-peluk. Ini kenyataan loh. Nah itu dari Kabupaten Gianyar ketawa-ketawa. Ayo, kamu juga ngamplok istri ya Pora. Benar loh. Kalau nanti dipikir ibu nakut-nakutin aja, saya kasih lihat buktinya. Nanti saya minta ke Kementerian, suka lupa, perempuan itu. Nah, nangis kalau tiap datang nangis melulu. Ibu-ibu jangan ketawa loh. Kalau dikampleng sama bapak, kalau digambar sama bapak, jangan ini loh, lapor loh. Undang-undangnya udah ada loh. Saya yang membuat yang namanya undang-undang mengenai KDRT untuk yang juga untuk anak-anak. Jadi jangan terus nanti aku dicerai sama suami apa segala. Lah suami kayak gitu sih ngapain ya? Maaf, beribu maaf. Karena udah lama saya nggak ketemu kalian. Ini ketemu saya seneng banget ya. Tak Roger aja nih. Lo gimana ya? Apa yang kalian lakukan? Gitu loh. Keluarga itu kan justru mesti dinaungi. Diberi kesehatan, diberi pendidikan. Nah, kalian kan masih lumayan. Sekarang banyak yang PHK. Lah, nggak mikiri. Terus bagaimana nih caranya? Supaya yang PHK itu juga ada pemasukan. Nah, antara lain itulah saya menyuruh yang namanya Ibu Risma supaya nanem. Supaya kenapa?
Bung Karno bilang pada saya, dari kecil, kalau saya sama kakak saya, saudara-saudara saya, makan itu tidak habis. Bung Karno atau ibu saya selalu bilang, kasihan makanan itu, dia sudah menyerahkan dirinya kepada kamu untuk dimakan, supaya kamu sehat. Sekarang, itu kamu buang begitu saja, itu satu. Lalu makin besar, saya, kalau kakak-kakak saya, adik-adik saya, bilangnya apa? Karena saya nanya, untuk menghidupi rakyat yang paling utama itu apa? Jangan sampai perutnya lapar. Kenapa kalau lapar, Pak? Karena orang kalau lapar tidak bisa mikir. Akhirnya bisa berbuat jahat. Tidak pernah saya lupakan. Nah kalian kalau mau ngamuk keluar. Jangan dengan orang rumah. Loh, bayangkan saya sampai lihat di TV segala sekarang. Bayangkan anak masih umur berapa? Dilempar-lempar, dianiaya. Emangnya dia bisa ngelawan? Mate lah dia. Gimana? Ayo ibu-ibu, saya mau nanya. Apa kerja kalian? Kemana rasa keibuan kalian? Ayo. Sudah, kalau kalian tidak berani, kalau diperlakukan begitu tidak berani, keluar dari PDI Perjuangan. Saya tidak perlu orang yang tidak berani. Iya loh, betul. Gimana soh? Jangan sombong. Hanya kalian menjadi anggota PDI Perjuangan, tapi nggak bisa opo-opo. Penakut, yang laki nggak jantan. Wah, gawat. Gawat, tahu nggak? Gawat. Ini buktinya, kenyataannya. Lalu saya suka bilang tuh sama si Hasto, mana dia? Saya bilang, Tok, gawat Tok. Nah, buah kita ini pengecut kabeh. Coba bayangkan, ya kalau ada orang yang dibegitukan, kan mestinya kita membela. Bukannya dibiarkan saja. Coba dong. Nah, akhirnya saya lihat tuh di TV. Kan suka buka TV saya. Saking udah mungkin si istri nahan toh, wis nggak tahan. Nah, ngamuk dah. Suami dibunuh dah. Waduh, drama Korea banget. Nah itu maksud saya nih, sekaligus saya timpali. Bukan hanya urusan ngerawat pertiwi ki, ngerawat pertiwi tanaman, tapi yang ngerawat pertiwi wong. Paling utama. Untuk apa saya jadikan kalian anggota DPR, struktur yang namanya eksekutif? Apa sih tugas utama kalian itu? Apa toh tugasnya? Kan membela rakyat, mengayomi rakyat, memberikan kesejahteraan pada rakyat. Coba tolong dihitung. Setiap hari tolong hitung. Tolong bikin catatan. Apa yang sudah kamu sumbangkan? Melihat anak-anak keleleran. Itu Mbak Risma tadi saya lihat. Waduh, Mbak Risma kok badannya wes kuru dah. Baru juga berapa lama jadi menteri. Makan hati dia. Karena apa? Iya, ngeliatin anak jompo lah. Orang jompo lah. Yang di kolong jembatan. Kapan itu datang nuangis. Saya bilang, apa nih? Lah Bu, saya baru dapat orang Bu di kolong jembatan. Loh, kan itu tugasmu. Bukan Bu, ibu kena HIV AIDS. Anaknya kena HIV AIDS. Cobain.
Udah gitu anaknya sekarat. Sudah gitu anaknya diperkosa, Bu. Kalau nanti dipikir saya bohong, tanya sama Bu Risma. Nangislah dia. Terus mesti gimana ya, Bu? Lah itu tugas kamu. Lah tapi kalau kayak gini kabeh, Bu. Nah ini dia Mbak Risma. Lalu gimana katanya? Itulah tugas kita, Mbak. Menyelamatkan anak bangsa ini. Coba bayangkan, kalian masih mau mejeng-mejeng. Aduh, ampun dah. Kesini saya udah bilang sama Pak Hasto loh. Makin kesini, saya makin kenceng loh. Siapa yang pokoknya melanggar aturan partai, pecatan tok. Sini tak teken nih. Saya nggak butuh orang kayak gitu. Saya lebih baik namanya partaiku itu, tentu saya kepinginnya kan gede, tapi lebih baik sing ramping, tapi keker, seneng nyambut gawe, wah baru deh itu. Kalau itu bisa kejadian, amin dah saya. Aduh, terima kasih dah sama Gusti Allah, maringi saya sebuah kekuatan yang luar biasa. Lah orang saya sendiri, emangnya saya bisa apa toh? Saya kan nggak bisa apa-apa tanpa kalian. Tapi kaliannya kayak gitu. Coba dong kalau kalian orang politik bisa mengerti. Kita ini diharapkan oleh rakyat aduh saya ini cuman ules-ules apa nih ini supaya jantungku nggak deg-degan tak leremin gitu. Gile juga nih orang anak buah gua ada. Aduh, ngapain dia jadi anak buah saya? Yo ibu-ibu ingat loh apa yang barusan saya katakan loh. Ayo berjuang untuk kalian sendiri kaum perempuan, juga buat anak-anak kalian sendiri. Iya, orang kalau saya udah ndak punya almarhum toh suami saya. Wah dia tuh sebetulnya sama saya kayak main boxing aja. Oh, saya nggak mau saya bilang. Kita sama, kita diturunkan dari Nabi Adam. Perempuan itu jangan lupa loh, diambil aja dari sama Gusti Allah tuh dari itu yang disebut ibu sapa? Yang melahirkan kalian ini loh. Sopo? Yang disebut ibu, emak, apalagi? Coba bayangkan. Jadi itu sama kayak merawat ini. Ini merawat tanaman ini loh. Tanaman aja kan dari kecil. Kalau nggak digini, saya kalau makanya nggak mau beli tanaman sekarang harganya mabok. Wah, saya bilang untuk apa? Saya bisa kok minta yang kecil aja. Yaitu kalau Bu Risma bilang ngelihat aku masukin ke saku bibit-bibit bener kok. Karena apa? Itu dia punya hak hidup. Itu pengalaman saya. Hak untuk hidup. Ingat. Jadi kamu kalau mau bagi yang beragama whatever, ya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, kalau kamu mulai ngamplengi, nah waktu mau ngampleng itu nyebut nah
Ini dah terus mencoba untuk menyimak pesan Kenapa? dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertiwi itu bukannya Pertiwi. Jadi kaum ibu tuh tolong dihormati. Dan kaum ibunya sendiri harus tahu diri. Ayo Mbak ini apa? Ita berjuang buat kaum perempuan yang teraniaya. Wah, saya panas hati saya. Belum lagi kejadian di dunia sekarang. Kaum perempuannya itu tertindas. Masya Allah, aku sampai mikir, sebenarnya Gusti Allah ini di mana ya? Lo katanya saya belajar agama. Nabi Adam diturunkan karena nggak punya teman, maka diambillah yang namanya dari rusuk beliau orang perempuan yang diberi nama Hawa untuk jadi pasangannya. Kalau udah di dunia disia-siakan, nah apa nggak boleh saya ngamuk? Boleh dong, boleh, karena saya datang dari keluarga yang menurut saya, aduh, apa, rahmatan lil alamin, aduh, makanya kalau udah denger anak cilik-cilik udah patah digaplok aduh, saya bilang gile nih. Itu bukan orang lain, bapaknya sendiri. Jadi kalau bapaknya mau jadi apa? Insaf loh. Insaf loh. Mungkin kalian mikir, ibu ketum ngapain urusannya? Saya bilang ini kehidupan loh. Bukan urusan partai politik saja loh. Bagaimana akan jadi apa? Panutan. Kalau kehidupan kalian tidak ditunjukkan menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Orang pasti akan berkata, "Alah orang PDI ini, orang di rumahnya sendiri, gaplok-gaplokan." Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Jadi sekali lagi, ini saya mengucapkan beribu terima kasih nih sama Mbak Christine, sama Maria yang udah berapa lama loh, ini cukup lama loh dibikinnya. Kenapa saya mengambil secara identik dari binatang? Itu 3. Kodok, kupu-kupu, sama kunang-kunang. 3 binatang ini kok ya diberi tugas oleh yang di atas itu menjadi apa? 1, penyaring udara. Jadi yang namanya kunang-kunang itu tidak akan mungkin hidup kalau udara tidak bersih. Coba saja kalau kurang percaya, cariin kunang-kunang, terus taruh di mana. Tahu daur kunang-kunang itu dibikin oleh yang punya itu berapa lama? Jadi ketika telurnya masuk ke tanah, dia akan muncul lagi ke atas tuh sekitar 2 tahun. Apa artinya? Itu prihatin kan, 2 tahun loh dianya di tanah tuh ngumpet, drep, lalu keluar. Dan tugasnya hanya kira-kira 2 mingguan. Untuk apa? Untuk reproduksi. Supaya yang namanya alam ini bisa dideteksi hawanya bagus apa tidak. Itu kunang-kunang. Kodok. Kok iya? Makanya saya punya kodok kecil-kecil segini-gini. Ini dari Ibu Eka ini. Cerewetnya bukan main. Di rumah saya ini mungkin udah ada kali 1000-an kali, tidak pernah saya tangkap. Untuk apa? Supaya dia memakan serangga.
nyamuk. Rumah saya nggak ada nyamuk. Kalau ada nyamuk berarti dari tetangga. Kenapa? Nggak usah disemprot-semprot. Itu adalah petugas semprot alam. Nah, supaya bapak-bapak tahu. Pelihara aja kodok banyak-banyak. Kodok apa baik. Jadi jentik-jentik itu dimakan kodok. Ketika sudah mulai jadi nyamuk, dimakan kodok. Itu kedua. Yang ketiga, kupu-kupunya apa sih? Pernah nggak sih melihara? Saya pernah. Saya ajari anak-anak saya. Kupu-kupu kan datangnya dari ulat. Ulat itu jadi kepompong. Kepompong itu kan menderita lagi loh. Orang disuruh ngumpet kayak di penjara sekian lama. Baru diizinkan untuk keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Untuk apa? Dia menghisap madu, bunga-bungaan. Dan untuk apa artinya? Dia menyebarkan telurnya. Untuk supaya apa? Untuk memberi makan kepada makhluk yang lain. Itu hanya binatang saja loh, bapak-bapak, ibu-ibu. Filosofinya sangat tinggi. Kerja mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih pikiran, tapi malah jadi penjahat. Mereka tidak pernah hidup dengan bersih. Kalau boleh ada hati, hatinya suci. Hanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh yang di atas. Eling, pada eling. Itu makanya saya pikirin ceritain nggak ya si kodok ini. Sama si kunang-kunang, sama sama kupu-kupu. Coba bayangkan, kebayang nggak kalau kita nggak ada kunang-kunang, nggak ada kodok, tidak ada kupu-kupu, apakah dunia ini akan indah? Enggak. Never. Tidak akan. Jadi itulah maknanya saya mengizinkan ini dibuat. Tadinya saya mikir, saya bilang sama Christine sama Maria, toh apa toh? Ini kan hobi saya. Bagian dari melestarikan alam tuh hobi saya. Kecintaan saya pada alam. Masa kalian tidak bisa niru saya? Tidak perlu sama, sedikit saja. Sedikit saja. Kalau ada orang miskin, tolonglah. Kalau ada anak yang nggak punya orang tua, peluklah. Bukan anak dewe dikumplang-kamplang nggak jelas. Ntar balik situ lagi deh saya. Karena saya lagi panas emang. Dengar laporan dari 2 menteri itu. Pening kepala saya. Bagaimana ya? Sampai saya bilang sama Mbak Risma, coba dong, apa namanya ya? Mungkin bikin rumah sing gede ngono. Mungkin rumah singgah gitu. Kalau anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu namanya loh. Diambilin baiklah. Wes ora usah dah. Banyak kok orang tua yang enggak punya anak. Saya banyak tahu yang enggak punya anak. Mengambil anak, mengadopsi. Dan dengan penuh cinta kasih mereka membesarkan yang anak-anak bukan hasil biologis mereka. Ini saya ngomong ini, coba nanti cari keterangannya. Berapa banyak kekerasan dalam rumah tangga sepanjang COVID ini. Itu kan karena baru kelihatan, bukannya dulu-dulu ada, cuman ditutup. Terutama kan pasti ibu-ibunya nutup, nahan diri. Biarin babak belur, pokoknya meneng baik. Lah anaknya dong yang kesian. Seorang anak kan harus mendapatkan apa ya? Pemeliharaan yang sangat apa ya? Fragile apa ya? Rapuh dia.
Udah gitu mamanya stunting. Udah stunting, nanti kena HIV AIDS. Coba kebayang nggak? Aku sampai mikir, Masya Allah, Gusti Allah, ngopo to kamu kayak nasib kok koyok ngono ku ngopo to yo? Mestinya dia tidak dilahirkan. Sampai aku kayak gitu kan nggak benar. Nggak benar loh. Nggak betul loh. Nah, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan pada acara peluncuran buku ini. Mudah-mudahan buku ini pada dibaca. Karena ini sebetulnya sih ditiru juga boleh. Orang cuman urusan nanem, tetapi apa ya? Makna filosofinya tuh tinggi loh. Apa intinya? Lah tanaman aja ibu urusi. Lah wong kan artinya ya ibu luweh urusi no. Aku berjuang puluhan tahun. Banyak orang tanya, kalau saya itu jadi ketua umum apa ngekei duit? Duit sama kalian. Tanya aja sendiri sama mereka. Emangnya saya punya duit segitu banyak? Hitung saja. Kabupaten kota itu sekarang berapa? 500, kalau nggak salah 14. Pak. Provinsi aja 34. Struktur saja, per struktur saja, kira-kira 23 apa 21 ya no? Halo? Reng-rengane dulu 21 ya? Atau boleh besar, boleh kecil gitu kan, kalau nggak salah. Coba bayangkan. Terus kalian aku duiti ngono, ben aku jadi ketua umum ngono. Enggak. Bukan sombong, tidak. Karena rakyat saya tahu memilih saya. Karena kan rapat-rapat dari PAC yang diperluas lah segala macam opo-opo. Ada pertanyaan. Jadi kalau bisa suatu saat ibu harus digantikan lah monggo wae. Tapi kan PDI perjuangannya awas loh. Karena saya sudah bilang sepanjang ada republik ini maka PDI perjuangan ini harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di republik kita ini. Kalau kalian nggak setuju dengan hal itu, monggo mundur mawon. Yang mau masuk PDI itu sekarang banyak. Saya sampai pusing. Pusingnya gini, kalau dulu yang datang tuh pada rakyat mau masuk, gampang kan? Bisa ditaruhnya kan di anak ranting gitu kan. Sekarang banyak loh istilahnya dari kalangan kelas menengah yang mau masuk sama PDI. Lah aku kan ya pusing. Emangnya kalian mau digantikan? Wah, nek kalian mau digantikan, yo gampang aku. Orang yang masuk-masuk pinter-pinter gitu ya tak lebok kayak baik kan di struktur yang berada di tengah. Siapakah struktur yang berada di tengah? Kan gitu. DPC, DPD kalau struktur. Kalau DPR itu kan DPRD-nya. Ayo, boleh dirapatin. Setujukah tempat kalian diganti bagi orang yang banyak yang mau masuk? Karena apa? Kalau pakai testing, orang-orang ini pasti masuk. Ayo, mikir loh. Tak kasih PR. Ntar kapan-kapan jawab po. Kalian udah orang lama. Tapi ya hanya begitu aja. Nah sekarang ini ada mereka yang ingin. Dan saya lihat kualitasnya. Mohon maaf. Merasa dan mereka yakin
akan lebih baik. Coba bayangkan, makanya jangan sok aksi loh. Ini omongan benar saya loh, sebagai ketua umum. Sehingga saya ya seneng tapi ya pusing. Kemarin pilkada, sekaligus saja 270. Saya banyak melakukan pemecatan. Ya, kenapa? Karena kalian menyalahi yang namanya penugasan partai. Ada yang bantu yang bukan dari PDI Perjuangan. Ada yang meneng-meneng juga begitu. Loh, terus maunya opo? Kan gitu. Oh, kalau saya enggak, udah. Wes pecat wae, ngono wae. Karena ya itu nanti banyak kok yang mau masuk. Orang yang mau masuk ini pasti sudah berpikir. Karena apa? Melihat partai lain. Apapun juga, orang boleh saja ngomong PDI begini, PDI begitu. Tapi di dalam logika berpikirnya, orang-orang ini akan melihat bahwa ini adalah sebuah partai yang bisa menjadi harapan. Jadi kalian ini, ya sorry aja, jangan pikir-pikir loh, cuman tengok-tengok enak-enakan loh. Saya perlu sebagai ketua umum, perlu yang namanya, kalau boleh dibilang bala tentaraku, itu adalah orang-orang yang kualitasnya itu. Untuk apa? Kembali aku bilang, untuk rakyat. Duh, nggak capek deh aku. Untuk rakyat. Udah kalau untuk itu, nanti kan aku udah suruh lihat laporan DPC ini. Karena kan udah aku suruh rapat harus berkala. Nah itu. Ini sedang saya gebrak-gebrak ini, sekretariat DPP itu. Saya suruh ini hanya orang yang angkat telepon doang. Hah, bener rapat ora atau anak buahku iki apa hanya kalau oh akan dipimpin oleh ketua umum, nah mulai dah semuanya. Ben ketok rupane. Enggak loh. Enggak gitu lagi loh. Enggak gitu lagi loh. Semuanya itu akan saya pantau untuk menjadikan apa? Itu lagi sebuah partai yang menjadi harapan rakyat banyak. Yang enggak mudah digoyangkan, yang tidak mudah diiming-imingi. Aduh, mbok dengerin toh ya omongan ibu ini. Gimana gitu loh. Sedih aku iki nek wis mikir. Hai. Itu Pak Mindo ada tuh sekarang. Tuh. Itu saya suruh gantikan Bu Risma. Jadi kapan-kapan dia akan bertanya-tanya ke semua. Saya bilang alasannya apa? Kalau nggak bisa nanam 10 macam tanaman itu loh. Nanti aja coba. Bener Pak Mindo kok nggak sudah segera akan ada surat penugasan. Apa arti dari semua omongan saya ini? Kalian seharusnya tidak perlu selalu menunggu instruksi. Tidak perlu selalu harus ada komando. Tetapi kreativitasnya dibangkitkan. Kan seneng aku. Seperti ngendiku, tuh si Semarang ki. Kan apa ya? Seneng rasanya. Dapat banyak sekali award. Ini Mbak Eka ini ya gitu banyak awardnya. Eka, Andy, dan ada Mbak Ita tuh Semarang. Terus
Anas, Banyuwangi. Terus ngendine yo King ono ora iki. Mana lagi? Siapa lagi ya? Kanang. Sapa neh yo? Banyak loh. Lah kok kalian tuh nggak punya kayaknya opo yo? Mbok sing greget gitu loh. Gregetnya itu loh. Kan bisa benernya. Aduh gimana ya kok nggak bisa ya? Alah sudahlah ya daripada ibu banyak banget panjang. Kalau udah ibu disuruh pidato kan bisa sampai 2 jam. Tapi cukuplah karena ini kan peluncuran buku. Sekali lagi sama Christine, sama Maria. Terima kasih banyak bisa bikin buku ini. Mudah-mudahan anak-anakku itu juga tergerak hatinya untuk ikut mengambil kehidupan, menanam apa saja. Sehingga dengan demikian hal itu bisa ya kalau makanan dimakan sama rakyat dan lain sebagainya. Demikianlah, terima kasih sekali pada kalian yang telah hadir dengan sabar mendengarkan juga masukan dari Ibu. Nah, setelah ini tentunya teruslah bekerja dengan baik, menyatukan satu persepsi tugas-tugas yang telah saya katakan dan bergerak terus untuk bisa membangun negeri ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! 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 Terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri atas pesan yang disampaikan dalam pidatonya yang sungguh menginspirasi kita semua. Tidak hanya tadi menyinggung mengenai buku yang diluncurkan hari ini, bagaimana filosofi hidupnya, nilai-nilai kehidupannya sangat luar biasa sekali. Tidak hanya soal tanaman, tapi juga soal kehidupan. Dan Ibu juga tadi menyampaikan pesan kepada kaum ibu, kaum bapak juga untuk bisa bersama-sama kita merawat pertiwi, tidak hanya bicara soal merawat alam saja, tapi juga merawat kehidupan ini menjadi teladan. Dan kiranya teladan dari Ibu Megawati Soekarno Putri menginspirasi kita untuk bisa meneruskan lagi pesan ini ke lebih banyak orang, ke generasi-generasi selanjutnya. Dan semoga bagi Anda yang menyaksikan dari awal tadi, tidak hanya menyaksikan rangkaian talk show pidato yang sudah juga disampaikan, tapi juga mendengarkan pesan melalui budaya, yaitu tampilan tadi tarian dan juga melalui lagu yang dibawakan, kita semua dapat bersama-sama mengembangkan semangat menjaga lingkungan dan mari bersama tumbuhkan gerakan menanam. Saya Glory Oyong undur diri dulu di akhir penghujung acara ini. Terima kasih atas kebersamaan kita semua dan selamat menyambut hadirnya buku yang hari ini diluncurkan, yaitu buku untuk merawat pertiwi, dan bersama-sama kita kembangkan lagi gerakan untuk menanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka!
saya mengikuti dari dekat bagaimana Ibu Mega mempunyai kepedulian dan kecintaan yang luar biasa terhadap tanaman khususnya maupun lingkungan hidup, alam secara keseluruhan, dan itu lepas sama sekali dari urusan politik. Bukan juga karena kalkulasi ekonomi, tetapi Ibu menyadari, memahami bahwa alam itu punya nilai, tanaman-tanaman itu punya nilai, fauna dan flora itu punya nilai yang mengatur seluruh kehidupan kita ini. Jauh sebelumnya, Bu Mega sudah membangun di PD Perjuangan itu Badan Penanggulangan Bencana karena menyadari bahwa kita itu berada di wilayah yang rawan bencana, baik bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tetapi juga bencana-bencana lingkungan tadi, banjir, longsor, ya, dan seterusnya. Yang karena itu beliau sudah mengantisipasi semua itu, maka sampai membentuk yang namanya Badan Penanggulangan Bencana. Yang juga menarik bagi saya adalah Bu Mega mempunyai perhatian sangat serius terhadap para penerima Kalpataru. Dan karena itu beliau sudah beberapa kali minta kepada saya dan pengurus Yayasan Kebun Raya Indonesia, dan itu milik Bu Mega, untuk mengumpulkan para penerima Kalpataru yang disebutnya sebagai para pahlawan lingkungan, pejuang lingkungan. Dan pesan beliau kepada kami adalah belajarlah dari para penerima Kalpataru yang sudah menghayati, mengembangkan berbagai program aktivitas penyelamatan dan perlindungan lingkungan. Dan pada tahun 2001 Ibu membentuk namanya Yayasan Kebun Raya Indonesia. Tujuannya adalah memfasilitasi dan mendorong pembangunan pengembangan kebun raya di seluruh Indonesia. Yang dulunya cuma 4, sekarang sudah 40-an kebun raya di berbagai daerah di seluruh Indonesia sebagai kawasan konservasi ex situ untuk menyelamatkan, mengkonservasi platva nutva, tanaman-tanaman endemik khususnya yang merupakan kekayaan alam Indonesia.